Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, apa kabar? Ketemu lagi dengan Amal yang insya Allah kali ini akan ngasih sedikit sharing-sharing ya, kayak gitu. Semoga kawanku berkenan mendengarkan celoteh Amal ini. Ya semoga bisa ngobrol bareng Amal ya di konten inisiatorku. Nah, kali ini Amal akan bahas tentang your best friend, a reflection of you. Apa sih itu? Yang artinya kalau di bahasa Indonesia itu sahabatmu cerminan dirimu. Nah, Amal mulai dari fitrahnya manusia. Salah satu fitrahnya manusia adalah sebagai makhluk sosial. Nah, pasti teman-teman tahu kan apa sih makhluk sosial itu? Nah, simpelnya makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, pasti di benak teman-teman orang yang butuh orang lain. Benar banget, kayak gitu simpelnya. Nah, seorang manusia itu nggak akan bisa hidup sendirian tanpa interaksi atau berhubungan dengan orang lain di sekitarnya, di sekitar kita. Bahkan ya, ketika sampai kita wafat pun kita tuh butuh orang lain buat ngurusin jenazah kita, yaitu keluarga, saudara, tetangga, teman kita. Pasti kita tuh nanti bakal butuh bantuan mereka. Mau sekarang, mau nanti ketika jadi jenazah pun kita pasti butuh bantuan mereka. Nah, salah satunya orang yang menuntun, membantu, atau membawa kita ke arah yang lebih baik adalah best friend kita atau bestie, yaitu sahabat kita. Nah, lalu gimana sih kriteria best friend kalian kayak gitu? Pastinya sefrekuensi, ya enggak? Nah, dalam memilih segala sesuatu kita pun pasti selektif, ya enggak? Nah, pasti selektif, pasti milih yang berkualitas. Nah, kalau nyari barang pun seperti itu, apalagi kita nyari best friend. Nah, apalagi dalam memilih best friend, Ibnul Qayyim rahimahullah membagi teman. Ya, kali ini Amal bahas teman dulu dalam 4 jenis. Kalau menurut Ibnul Qayyim rahimahullah membagi teman dalam 4 jenis. Yang pertama, teman bergaul bagaikan makanan yang tidak dapat ditinggalkan walaupun sehari. Yang perlu digarisbawahi adalah teman bergaul bagaikan makanan yang tidak dapat ditinggalkan walaupun sehari. Jadi teman di sini itu kita pasti butuh dia ketika ketika kita bingung kita tanya dia, ketika kita butuh semangat kita butuh semangatnya dia, kayak gitu. Butuh dia buat nyemangatin kita, butuh dia buat nguatin kita, kayak gitu. Salah satunya buat biar kita tetap berjalan, kayak gitu. Nah, yang kedua itu teman bergaul bagaikan obat yang dibutuhkan saat sakit. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaikan obat. Nah, kalau tadi bagikan makanan, misalnya kita butuh ilmu, dia lebih tahu, teman kita lebih tahu, kita bisa tanya dia. Nah, sekarang bagikan obat. Ketika kita futur, ketika kita down, ketika kita terpuruk, kita pasti butuh salah satunya adalah teman kita buat curhat. Apalagi para sisters ya. Kalau si brothers mah mungkin lebih ke lebih ke sharing-sharing gimana hobinya kayak gitu ya. Jadi teman itu salah satunya bagaikan obat. Ketika kita futur tadi ya, kita butuh nasihat. Nasihat dia buat tetap buat kita bangkit lagi kayak gitu. Bagikan obat berarti lebih penting dari makanan, apalagi ketika kita sakit. Itu. Nah, lalu yang ketiga, tipe teman yang ketiga adalah teman bergaul bagaikan penyakit dengan berbagai tingkatan dan macamnya. Nah, teman bergaul bagaikan penyakit. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaikan penyakit. Nah, kalau tadi yang bagaikan makanan dan bagaikan obat, kita perlu rawat teman-teman seperti itu, perlu tetap bersilaturahim atau menjaga hubungan baik dengan mereka. Kalau ini bagaikan penyakit, sebisa mungkin dan sebaiknya kita jauhi karena teman-teman yang kalau bahasa kerennya itu toxic kayak gitu ya. Yang toxic itu yang
Misalnya dia tuh suka berbohong, suka mencuri kah, kayak gitu. Nah, itu teman-teman yang seperti itu perlu kita jauhi karena bagikan penyakit. Kalau kita kalau penyakitnya menular, kan ada ya penyakit yang menular. Nah, sifat orang lain juga kita apa ya? Menurut amal bisa tertular. Misalnya kalau kita berada di circle yang positif, otomatis kita akan menjadi pribadi yang positif. Kalau kita di circle yang toxic, ya otomatis kita akan terpengaruh kalau kita nggak punya landasan yang kuat kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman kayak toxic kayak gitu, bagikan penyakit, harus dihindari kayak gitu ya. Lalu tipe teman yang keempat adalah teman bergaul bagikan racun yang membawa kebinasaan. Kalau tadi penyakit dengan berbagai tingkat macamnya, kalau sekarang adalah bagaikan racun yang membawa kebinasaan. Racun membawa kebinasaan. Teman-teman yang tipe seperti ini tuh, contohnya lalai dalam menjalankan ibadahnya, menjalankan kewajibannya, mengajak pada kemungkaran, terus mengajak pada kefasikan, maka teman-teman yang seperti itu, yang apalagi berarti tingkatannya tuh udah seperti racun ya, kalau tadi penyakit sekarang ini racun, udah tingkatan yang ter ya, itu harus dijauhi karena bisa membawa kebinasaan kayak gitu. Lalu, nah pasti teman-teman sedikit ya nggak sedikit, pasti sudah paham sih apa perbedaannya teman dekat sama teman kenal, iya nggak? Kalau teman kenal tuh ya hanya sekedar kenal, iya nggak? Kalau teman dekat atau best friend yang sefrekuensi kayak gitu. Nah, kali ini Amal akan bahas tentang teorinya ya. Teman kenal itu seseorang yang bertemu dan berkenalan dengan kita dalam beberapa waktu sebentar saja atau karena pernah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu atau pernah ada project bareng kayak gitu. Akhirnya kita sekelompok dengan dia atau seproject dengan dia kayak gitu. Hanya kenal aja kayak gitu. Misalnya dia dari kelas sebelah atau dia dari fakultas sebelah atau dia dari jurusan lain kayak gitu. Kita hanya kenal aja kayak gitu. Lalu jika teman dekat atau best friend itu adalah seseorang yang senantiasa bersamamu ketika suka dan duka, tahu sifatmu, terus enggak ninggalin kamu ketika dia tahu kekuranganmu, atau ketika enggak ninggalin kamu karena kekuranganmu, terus ketika kamu salah mereka menasihatimu, terus ngingetin kamu, membantu ketika sulit dan tertimpa musibah, dan mendoakan secara diam-diam tanpa kamu minta. Nah, maka dari itu boleh berteman sama siapa aja. Tapi untuk urusan best friend atau urusan teman dekat atau untuk memilih sahabat, kita perlu selektif. Kenapa? Kenapa sih kok perlu selektif kalau milih best friend? Best friend itu jadi cerminan atau best friend itu jadi cerminan baik atau buruk diri kita sampai agama kita. Bisa dilihat dari orang sekitar atau best friend kita. Nah, kenapa sih kok Amal bilang begini? Salah satunya adalah dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yaitu Rasulullah bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Rasulullah aja bilang, agama seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya. Kalau kalian mau melihat gimana agamanya si A, maka lihatlah teman dekatnya kayak gitu. Nah, peran dan dampak dari seseorang teman sangatlah penting dan berpengaruh. Nih, pemisalan pasti udah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar tentang pemisalan berteman sama orang jualan minyak wangi dan orang pandai besi. Nah, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini tentang pemisalan teman yang baik dan buruk. Yaitu, pemisalan teman yang baik dan buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi.
penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan seorang pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Jadi pemisalan ini tuh sudah sudah masyhur di banyak orang udah tahu kayak gitu ya. Kalau kita kalau kita temenannya sama penjual minyak wangi, ya otomatis kita bau wangi. Kalau kita temenannya sama orang yang eh, pandai besi atau pandai besi itu bikin dari besi terus dipalu-palu ketok kayak gitu, itu kan pakai api. Nah, kadang kan keluar percikannya tuh. Otomatis kita juga akan kena percikannya, bisa jadi terus juga atau misal pun enggak, kita bau asap apinya itu kayak gitu, asap yang nggak sedap. Nah, permisalan tadi sama ketika kalau kita berteman dengan orang yang punya energi positif, punya positive vibes, suka suka dalam kebaikan, otomatis kita akan terbawa kebiasaan mereka. Nah, sebaliknya kalau kita berteman dengan orang yang berbuat kefasikan, menjauhkan diri dari hal-hal yang baik, eh, apalagi ya yang toksik kayak gitu, otomatis kita akan kemungkinannya lebih besar kita terpengaruh oleh teman-teman yang toksik tadi. Seperti itu. Nah, Allah menyuruh kita untuk berteman bersama orang-orang yang baik dan benar, itu tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, kan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pasti ya, orang beriman harus bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kayak gitu. Terus sifat-sifat ini yang harus dimiliki ketika kita milih best friend. Yang pertama, memiliki akhlak yang baik. Pasti ya, kalau kita milih best friend, pasti harus punya akhlak yang baik. Karena kan pasti kan kalau best friend kan sering main ke rumah kita, itu bisa jadi bisa jadi penilaian tuh ketika ternyata si A sopan sama orang tuaku, ternyata si B kalau sama orang tua seperti ini kayak gitu. Bisa jadi penilaian untuk dipilih atau tidak dipilih sebagai best friend kita. Lalu yang kedua, orang yang berakal. Orang yang berakal itu berarti orang yang cerdas, pintar kayak gitu. Nah, poin pertama tadi dan poin kedua ini berhubungan nih. Ketika akhlaknya baik dan dia cerdas atau pintar atau berakal ya, pasti banyak orang yang suka dengan orang tipe seperti itu. Lalu tipe yang kedua itu ketika orangnya pandai, cerdas tapi akhlaknya buruk, pasti orang-orang akan lebih banyak nggak sukanya kayak gitu. Nah, maka dari itu akhlak juga penting sekali selain dari kecerdasan. Oke, jadi kita sebisa mungkin kalau kita nih masih punya akhlak yang buruk, sebisa mungkin kita perbaiki. Nggak ada salahnya untuk berubah mulai saat ini. Oke, semangat. Lalu yang ketiga, bukan orang yang fasik atau orang yang keluar dari ketaatannya. Nah, orang yang fasik ini tadi kan kalau kata Ibnul Qayyim rahimahumullah, itu bagaikan racun. Orang yang berbohong, tingkatannya berbohong aja kita mesti pikir-pikir untuk dijadikan sahabat, apalagi orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatannya Allah, yang sama Allah aja nggak taat kayak gitu, harus harus dihindari kayak gitu. Terus orang-orang yang mempunyai akidah lurus. Nah, orang-orang yang mempunyai akidah lurus ini pastinya orang-orang yang tahu agama atau baik agamanya kayak gitu. Kalau kita punya best friend yang seperti ini, patut kita jaga kayak gitu. Nah, kalau kamu pingin punya sahabat taat, punya circle yang positif, salah satunya bisa gabung ke
inisiatorku. Insya Allah orang-orangnya baik-baik, dan jujur-jujur dan semangat-semangat, suka menebarkan hal-hal yang positif kayak gitu. Lalu sifat yang harus dimiliki yang kelima adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud di sini artinya bukan menampilkan keadaan yang seperti compang-camping kayak gitu. Tapi zuhud di sini adalah zuhud terhadap dunia. Kadang kan ada nih orang-orang tipe yang hedonisme. Nah, maka kalau apa ya? Hedonisme itu cinta dunia atau hubu dunia. Salah satu tipe hubu dunia yang mana gaya hidupnya tuh mewah kayak gitu ya. Nah, patut kita hindari ketika punya teman yang hedonisme, karena ya kita bisa jadi tertular kayak gitu. Itu kayak penyakit kayak gitu. Nah, zuhud terhadap dunia kayak gini di sini adalah bukan yang berpenampilan compang-camping, tapi berpenampilan sederhana dan sesuai dengan apa ya, kebutuhannya kayak gitu. Misalnya dia orang punya ya, zuhudnya nggak terlihat compang-camping, tapi ya sopan, sederhana, nggak menor, nggak mewah, nggak uah kayak gitu, sederhana seperti itu. Lalu eh jangan sampai salah ketika kita memilih best friend, sehingga kalau di akhirat kita pun tak menyesal. Emang best friend segitunya sampai kita akan menyesal sampai akhirat. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku." Si fulan di sini artinya eh, setan atau orang yang menyesatkan, orang yang menyesatkannya di dunia. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan atau tadi setan atau orang-orang yang menyesatkannya di dunia itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Sampai-sampai sudah ada bukti di Al-Quran bahwa ketika orang-orang yang zalim menyesali perbuatannya dulu, manut sama orang-orang yang sudah menyesatkannya di dunia. Jadi memilih best friend itu apa ya, bisa juga menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak kayak gitu. Kalau toksik ya otomatis kita bisa dapat apa ya, hal negatifnya. Kalau positif ya otomatis kita yang dulunya misalnya males ibadahnya, ketika lihat best friend kita aja semangat giat, otomatis kita kan akan terpacu juga, akan bersemangat juga untuk memperbaiki diri supaya ya kita jadi lebih baik kayak gitu. Sekian dari amal, semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal positif yang amal berikan. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang teratur, amal mohon maaf, dan salah itu datangnya dari amal, lalu kebaikan itu atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.